zikir yang dirahmati oleh Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah bahwa baru saja Universitas Muhammadiyah Semarang ini memperoleh akreditasi institusi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selain juga 38 prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Semarang, ini juga 21 prodi, berarti 50% itu juga terakreditasi unggul. Pertama itu adalah karena berkah dari Allah SWT, dan kedua doa dan dukungan dari Bapak Ibu jamaah sekalian. Syukur kedua sudah tentu kita memasuki bulan Ramadan. Malam hari ini kita memasuki malam yang keempat. Dan semarak Ramadan ini ternyata tidak hanya di Indonesia. Saya baru saja ditugasi ikut delegasi pimpinan pusat Muhammadiyah ke Belanda, kemudian Belgia, dan terakhir Perancis. Dan kemarin baru sampai di Jakarta, kami di Semarang itu malam tarawih, malam Sabtu. Ini masjid-masjid di Eropa yang saya dengar juga pada umumnya masjid-masjid di Eropa itu semarak keislamannya itu begitu menggairahkan. Begitu ketemu, karena masuk masjid pasti Islam. Sementara masyarakat yang lainnya kan belum tentu Islam. Begitu ketemu langsung Ramadan Karim, Ramadan Karim. Padahal kita tidak tahu siapa dia. Salah satunya adalah ketika saya ikut sholat asar di masjid di Amsterdam, Pak. Masjid itu tadinya gereja. Gereja yang dibangun di Belanda, di Amsterdam pada tahun 1824. Gerejanya besar sekali. Tetapi kemudian gereja itu tidak ada jamaahnya, kosong. Sehingga pada tahun 1981 oleh komunitas Turki, gereja itu dibeli dan sekarang menjadi masjid di Amsterdam. Besar, Pak. Dan dalamnya juga masih utuh ya. Masih utuh gereja, hanya belakangnya itu dibuat pengimaman, sementara altarnya itu digunakan untuk tempat sholat perempuan. Jadi sholat perempuan agak belakang, tapi ke atas karena dulu altar. Altar itu berarti di bagian depan gereja. Saya juga di situ berpikir, ini dibangun gereja tahun 1821. Waktu itu Belanda menjajah Indonesia, gitu ya. Saya berpikir jangan-jangan ini uangnya dari Indonesia ini. Kan waktu itu kekayaan kita banyak diambil ke sana. Dan memang Belanda itu kan negaranya itu di bawah laut. Lautnya itu dibendung, sehingga tapi dilalah ya tidak ada tsunami ya. Kalau ada yang bobol aja sudah habis itu Belanda. Karena Belanda itu negaranya kecil, Pak, hanya Jawa Tengah ditambah ya separuh Jawa Barat. Dan penduduknya juga sedikit, hanya 17 juta. Padahal Jawa Tengah saja sudah 35 juta. Jadi gereja masih dalam utuh, tetapi sejak 1981 itu dibeli oleh orang-orang Turki, komunitas Turki yang kemudian mukim menjadi warga Belanda, dan itu dijadikan sebagai masjid. Makanya jangan heran kalau Muhammadiyah yang dipelopori, diinisiasi oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, itu juga membeli gereja di Spanyol yang kemudian digunakan pula sebagai masjid. Karena ada kecenderungan gereja-gereja di sana itu megah, besar,
tua, ya, tetapi kehilangan jamaah. Sementara masjid itu, Masya Allah, luar biasa, Pak. Saya sholat asar, walaupun suhunya itu 3 derajat, Pak. Saya tidak biasa 3 derajat ya. Jadi pakai jaket juga harus yang tebal. Suhu 3 derajat, jamaah sholat asar, itu penuh, Pak. Masjid itu penuh. Dan setelah sholat asar, kemudian mereka tadarus bersama-sama. Itu jauh sebelum, artinya beberapa hari, artinya belum di bulan Ramadan. Kalau kita kan kalau ada tadarus siang hari biasanya bulan Ramadan tuh ya. Kalau tidak bulan Ramadan, duhurnya aja kadang-kadang tidak tahu di mana gitu. Jadi ghirah keislaman, apalagi kemudian menyambut Ramadan yang mereka sebut dengan Ramadan Karim, itu terasa juga di masjid-masjid di Belanda ataupun di Perancis atau di Belgia, di Brussel waktu itu. Maka hadirin sekalian, Ramadan ini menjadi sebuah spirit global umat Islam. Ramadan ini kita pandang sebagai madrasah rohaniyah, melatih seluruh potensi amal kita, ketakwaan kita, keimanan kita diasah selama bulan Ramadan ini, yang kemudian Allah pun memberikan anugerah selama bulan Ramadan itu berupa pelipat gandaan pahala. Tetapi yang patut kita syukuri adalah bahwa Ramadan itu kita berada di dalamnya, yang kita katakan sebagai madrasah ruhaniyah, sekolahnya ruh kita. Supaya apa? Kata Al-Quran, la'allakum tattaqun. Karena takwa itu kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, itu merupakan puncak dari seorang muslim. Puncaknya itu takwa. Takwa itulah yang menunjukkan derajat tertinggi di hadapan Allah. Maka kita teringat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haji wada, haji perpisahan, beliau lalu berpidato di padang Arafah. Ya, di antara cuplikannya adalah la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin wala aswada ala ahmar wala asmar ala aswada illa bittaqwa wal amalis solih. Artinya la fadla li arabiyyin, tidak ada keutamaan orang Arab atas orang lain. Seperti juga wala ajamiyin ala arabin, tidak ada keutamaan orang lain atas orang Arab. Lalu Nabi mengatakan ula aswada wal ala ahmar, tidak ada keutamaan orang kulit hitam atas kulit putih. Kulit hitam kalau di sini Mas ini nih. Jadi kebetulan namanya siapa Mas? Nah, ini mu'alaf Pak. Tadinya Kristen Mas ya. Terus yang biasa ngimami di sini nih. Kau berdiri Mas. Berdiri Mas. Nah, ini kulit hitam ini. Ya. Kamu juga berdiri Mas. Tidak apa Mas. Nah, untuk kenal ya. Ini kulit hitam ini. Nabi itu mengatakan wala aswada ala ahmarat, tidak ada keutamaan orang hitam atas orang merah atau kulit putih. Yang kulit putih di sini tidak ada ya. Adanya sawo matang. Kalau saya sawo bosok ini tidak karu-karuan. Orang putih dan sebaliknya wala ahmaru ala aswada, dan tidak ada keistimewaan atas orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Kata Nabi, yang menentukan derajat di hadapan Tuhan ya adalah takwa dan amal soleh. Duduk lagi Mas. Silakan Mas. Ini mu'alaf ini. Ya, tadinya Kristen itu. Lalu Islam itu ya. Nah. Jadi oleh karena itu, mari kita
Jadikan Ramadan itu betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan untuk mengasah keimanan ketakwaan kita, karena sungguhnya hidup kita ini derajat tertinggi baik kita itu bukan Habib, bukan Gus. Ya. Jadi orang Gedung Mundu itu bisa lebih mulia daripada Habib kalau Gedung Mundu itu takwa dan amal soleh. Kita yang tidak ada keturunan Gus itu lebih mulia di hadapan Allah kalau ini juga kita menunjukkan takwa dan amal soleh di hadapan Allah. Jadi memang Nabi itu mengajarkan demokratisasi dalam hal ketuhanan, ketakwaan. Jadi tidak menjadi monopoli golongan tertentu, itu tidak. Kita berhak, Pak. Siapapun kita, ya, asal ukurannya adalah takwa dan amal kebajikan kita. Kemudian saya harap nanti Ramadan kita, ya, jadikan Ramadan yang mengembirakan. Tarawih kita di masjid ini juga saya minta panitianya mana ini ya, Mas Rahim ya, jadikan tarawih yang mengembirakan. Anak-anak dibawa ke masjid rame, tidak apa-apa. Yang penting dijaga jangan sampai jatuh. Daripada nanti protes di hadapan Allah, aku jadi anak kora tojak yang masjid, hati-hati. Karena Bapak Ibu tahunya masjid. Ya. Nah, lalu nanti yang imami tarawih siapa ini? Mas Aziz. Terus ya nanti bawa suratnya jangan panjang-panjang ya. Pak ya. Mesti gerundel toh. Apalagi mahasiswa. Saya tahu persis mahasiswa itu prinsip sholat tarawihnya adalah ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Yang mahasiswa mana? Nah, ketok wis ya. Jadi cukup satu ayat atau dua ayat. Ya, jangan panjang-panjang. Nanti kasihan jamaah ya. Kalau ingin panjang, sholat sendiri. Atau nanti diteruskan sambil menghabiskan kolak ya, tadarus itu yang panjang, tidak apa-apa ya. Jadikan sholat tarawih ini sebuah sholat yang menggembirakan kita semua dalam upaya meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah. Terima kasih, salam hormat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.